Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arion dari mahasiswa Al-Wasliyah, Fakultas Sekolah Tinggi Agama Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang halal food dan wisata halal. Pada poin pertama kami akan menjelaskan tentang makanan dan minuman halal. Nah, di sini kita tahu bahwa hal tersebut sangat penting untuk manusia dan terutama untuk umat Islam, karena makanan dan minuman adalah keharusan untuk konsumsi keduanya, menggambarkan ketaatan kita kepada Allah Sang Pencipta. Karena halal adalah sesuatu yang dibolehkan untuk digunakan atau dikerjakan, dan oleh Allah SWT berfirman yang artinya, wahai manusia, makanlah yang lagi halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah manusia yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini memberikan penjelasan kepada manusia bahwa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Biasanya kehalalan produk menjadi suatu indikator jaminan kualitas produk dinilai baik atau tidak. Di Indonesia sendiri memiliki peluang dan potensi yang sangat besar untuk mengembangkan industri halal, tak terkecuali bidang industri halal food dan makanan. Makanan halal, sehingga makanan halal fokus pada utama pelaku usaha dalam bidang pengembangan bisnis di berbagai negara. Indonesia sendiri menempati peringkat pertama dalam hal bidang konsumen makanan halal. Timbul pertanyaan, mengapa kita di Indonesia belum bisa memanfaatkan potensi pasar makanan halal dalam hal produksi? Padahal kita tahu bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar. Salah satu penyebabnya masih banyak pelaku UMKM atau usaha mikro kecil menengah yang tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk makanan yang dihasilkan. Dan banyak di antara mereka menganggap bahwa sertifikasi halal tidak penting, padahal kita tahu bahwa sertifikasi halal akan mendorong keterkaitan negara-negara lain untuk mengkonsumsi produk atau makanan halal di Indonesia, yang akan membuat perekonomian Indonesia lebih baik. Selain itu, juga dari sisi mikro ekonomi akan menambah pendapatan negara dari hasil ekspor makanan halal ke negara lain. Sebelumnya pemerintah sudah berusaha keras agar pedagang-pedagang kecil melakukan sertifikasi halal pada makanan yang akan dijual. Namun usaha pemerintah bisa dibilang gagal karena masih banyak UMKM atau usaha mikro kecil menengah, dan pemerintah juga memberikan sanksi denda UMKM yang tidak melakukan sertifikasi halal pada produknya. Kenapa UMKM usaha mikro kecil menengah tidak melakukan sertifikasi halal pada produknya? Dikarenakan pembuatan sertifikasi halal sangatlah mahal, sekitar 4.500 sampai dengan 5 juta untuk menerbitkan sertifikat halal. Dari itulah usaha mikro kecil menengah tidak mau melakukan sertifikasi halal pada produknya, dan proses sertifikasinya yang cukup lama dan rumit juga menjadi penghalang bagi mereka tersebut. Hal ini juga memaksa pemerintah untuk harus lebih gencar lagi mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal kepada masyarakat. Masyarakat harus memutar otak agar masyarakat pelaku usaha melakukan sertifikasi halal terhadap produknya itu. Sebetulnya untuk dia juga jika produk atau jualannya sudah mendapatkan sertifikasi halal akan memudahkan menarik minat pelanggan. Dan makanan halal bersifat universal, artinya tidak hanya dikonsumsi oleh orang muslim tetapi juga non muslim. Nah, kita akan berpindah ke poin halal tourism atau wisata halal. Ialah bagian dari industri pariwisata yang ditunjukkan untuk wisatawan muslim dan non-muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam, sedangkan pengertian halal tourism menurut para ahli semua aktivitas wisata yang dilakukan oleh muslim yang berasal dari motivasi Islam dan diwujudkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi, pariwisata halal adalah pariwisata yang menganut prinsip-prinsip agama Islam, dan bukan hanya wisata religi saja, tetapi wisata di pegunungan dan pantai. Wisata halal juga dari bagian industri pariwisata halal yang ditujukan untuk wisatawan muslim, dan pariwisata mengalami perkembangan pariwisata halal yang tidak hanya ditujukan pada setiap yang beragama Islam. Pariwisata halal juga boleh untuk non-muslim. Di Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, dan pariwisata halal mencakup beberapa bidang seperti halal hotel, halal transportasi, halal food.
Dan telah ukur baik tidaknya penerapan wisata halal turisme di Aceh setidaknya dapat dilihat dari pencapaian dalam segi pariwisata. Aceh meraih 3 kategori dalam kompetisi pariwisata halal nasional tahun 2016, yaitu Aceh sebagai destinasi budaya ramah wisatawan muslim terbaik, Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara ramah wisatawan muslim terbaik, dan Masjid Raya Baitur Rahman sebagai daya tarik wisata yang terbaik. Halal, makanan halal sangat banyak kita jumpai di Aceh, apalagi di bulan suci Ramadan yang sekarang ini 100% aman. Nah, di bagian wisata halal sekarang sudah ada aturan yang menjaga, yaitu wilayatul hisbah. Biasa di setiap ada keramaian pasti akan ada penjaga, macam di Ulele. Seperti di Ulele itu setiap sore dijaga oleh kanun, yaitu wilayatul hisbah pada jam 3 jam 4 sampai siap-siap maghrib. Penjagaan dilakukan ketat, sampai kita mau berkunjung sana tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Begitulah kira-kira. Nah, untuk halal food umumnya di Indonesia 80% sangat banyak kita temukan, apalagi di daerah Aceh tentunya itu 100%, karena mayoritas Aceh Islam semua, 90%. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.